Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Sabutra dari kelas 12 MIA 3. Kali ini saya akan membahas tentang pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang disingkat DITII. Pemberontakan ini dimulai yang pertama di Aceh, yang dimulai pada tanggal 20 September tahun 1953. Dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia oleh Daud Bereh. Proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia NII di bawah kepemimpinan Imam Besar NII Sekarmadil Marijan Kartosuwirjo. Latar belakangnya adalah alasan mendasar menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan ini, yaitu kekecewaan yang dirasakan oleh para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh. Waktu itu Provinsi Aceh dilebur ke Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Keputusan peleburan dianggap mengabaikan jasa baik dari masyarakat Aceh saat berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia pada masa revolusi. Upaya penyelesaiannya, perlawanan yang digerakkan oleh Daud ini menuntut diberikannya hak otonom untuk Aceh. Melihat hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam, mereka segera mengambil tindakan untuk menghentikan pemberontakan DITII di Aceh. Pemerintah pusat memiliki dua jalur dalam upaya penyelesaian pemberontakan tersebut, yaitu yang pertama upaya militer, yang kedua diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan menyelenggarakan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Sedangkan cara diplomasi diterapkan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk bercengkrama dengan Daud Bereh. Setelah melewati proses yang cukup panjang, permasalahan ini akhirnya berakhir dengan jalan damai. Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan diizinkan menerapkan syariat Islam. Pada tanggal 12 sampai 22 Desember tahun 1962 digelar upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atau MKRA di Aceh sebagai tanda perdamaian. Lalu yang kedua ada di Jawa Barat. Sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat mencapai puncak aksinya tanggal 7 Agustus tahun 1949. Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia yang kemudian ditangkap dan dihukum mati. Latar belakang peristiwa ini adalah ketidakpuasan Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Maklumat NII, Kartosuwirjo memproklamasikan hadirnya NII sebagai negara melalui maklumat pemerintah nomor 2/7. Dalam maklumat disebutkan bahwa 17 Agustus 1945 adalah akhir masa kehidupan Indonesia. Kartosuwirjo memantapkan keputusannya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan dari NII. NII kemudian menyempurnakan angkatan perangnya untuk dapat menguasai beberapa wilayah agar bergabung dengan NII. Masukan ini kemudian diberi nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII. Penangkapan guna menanggulangi pemberontakan dari DITI di Jawa Barat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 59 Tahun 1958 yang berisikan tentang penumpasan DITI. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis. Taktik pagar betis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu untuk mengepung tempat persembunyian DITI. Tujuan lain dibentuknya pagar betis yaitu untuk mempersempit ruang gerak DITI. Selain pagar betis, operasi lain yang juga dilakukan oleh Kodam Siliwangi yaitu Operasi Bratayuda. Operasi ini dibentuk untuk menemukan tempat persembunyian sang Imam NI Kartosuwirjo. Setelah melalui perjalanan panjang untuk mencari Kartosuwirjo, dirinya berhasil dibekuk hidup-hidup oleh Letda Suhanda, pemimpin Kompi C Batalion 328 Kujang 2 Siliwangi. Tertangkapnya Kartosuwirjo ini menjadi awal mula teratasinya pemberontakan DITI. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk menyerah. Lalu selanjutnya di Jawa Tengah. Pemberontakan di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah Wijaya Kusuma atau yang biasa disebut dengan Amir Fattah. Pemberontakan ini terjadi antara tahun 1949 sampai 1950 yang dilatar belakangi dengan adanya penandatanganan perjanjian Renville.
Masyarakat Jawa Tengah, khususnya Amir Fattah dan pasukannya merasa banyak dirugikan dari perjanjian tersebut. Salah satunya terjadi persengketaan di wilayah Pekalongan. Amir Fattah mimpin. Sebelum adanya pemberontakan, di bawah kepemimpinan Amir Fattah di Jawa Tengah sudah lebih dulu pernah muncul gerakan yang serupa dipimpin oleh Abbas Abdullah. Pasukan yang dipimpin Abbas ini bernama pasukan Hizbullah, di mana saat itu mereka memutuskan untuk pergi ke wilayah sengketa Indonesia Belanda, yaitu Brebes. Sampai di sana pasukan ini membentuk pasukan baru bernama Mujahidin yang disebut dengan Majelis Islam. Akhir pemberontakan, demi melemahkan kekuatan para tentara Amir Fattah serta penyerangan mereka, TNI membentuk Gerakan Banteng Nasional atau GBN. GBN adalah Komando Penumpasan Pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Para pemimpin dari GBN sendiri adalah Letnan Kolonel Sarbini, Letnan Kolonel Bahrum, Letnan Kolonel Ahmad Yani. Unsur penting yang ada di dalam GBN adalah Banteng Riders, sebuah pasukan elit di bawah kepemimpinan Ahmad Yani untuk memburu gerilyawan DITI. Selama proses pembekukan, pasukan Mujahidin serta Hizbullah sempat berhasil meloloskan diri dari tangkapan TNI sampai akhirnya pada tanggal 20 Desember tahun 1950 pasukan ini berhasil ditangkap saat berada di desa Cisayong, Tasikmalaya. Amir Fattah yang juga ikut tertangkap di penjara selama 2 tahun. Selanjutnya Kalimantan, pemberontakan DITI Ibnu Hajar. Ibnu Hajar memimpin pemberontakan DITI pada tahun 1950 di wilayah Kalimantan atas pengaruh kuat Kartosuwirjo. Tujuan pemberontakan ini berbeda dengan dua pemberontakan sebelumnya, yakni ingin menyalurkan aspirasi rakyat yang dianggap menjadi nomor 2 oleh pemerintah Orde Lama. Ibnu Hajar alias Hadiri bin Umar alias Angli adalah seorang bekas Letnan 2 TNI yang kemudian memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian DITI Kartosuwirjo dengan pasukan yang dinamakan Kesatuan Rakyat yang tertindas. Ibnu Hajar menyerang pos-pos Kesatuan Rakyat di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan pada bulan Oktober tahun 1950. Pada akhir tahun 1959, pasukan gerombolan Ibnu Hajar dapat dimusnahkan dan Ibnu Hajar sendiri dapat ditangkap. Gerakan perlawanan baru berakhir pada bulan Juli tahun 1963. Ibnu Hajar dan anak buahnya menyerahkan diri secara resmi dan pada bulan Maret tahun 1965 pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada Ibnu Hajar. Lalu yang terakhir di Sulawesi, pemberontakan Khazar Muzakkar. Pada tahun 1950 peristiwa pemberontakan besar terjadi di Sulawesi Selatan. Khazar Muzakkar adalah dalang utama di balik pemberontakan ini. Ia memimpin kelompok gerakan yang bernama Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dan melakukan berbagai kekacauan di Sulawesi Selatan. Mengutip dari Jurnal Penelitian Keislaman tahun 2019 karya Nurul Azizah, dituliskan jika Khazar Muzakkar merupakan anak dari keluarga pedagang dalam tingkatan masyarakat Tomaradeka atau orang merdeka. Dilansir dari situs pemerintah Kota Makassar, Kahar Muzakkar memiliki nama kecil La Domeng. Menurut sejarah yang beredar, nama Abdul Kahar Muzakkar merupakan nama yang serupa dengan salah satu guru favoritnya yang bernama Abdul Kahar Muzakir. Pada 20 Januari tahun 1952, Kahar Muzakkar memutuskan untuk bergabung dengan DITI. Pada 7 Agustus tahun 1993, ia mengumumkan jika Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya merupakan bagian dari negara Islam Indonesia. Pemberontakan oleh Kahar Muzakkar didasari oleh rasa kekecewaannya karena banyak anggota KGSS yang tidak diterima menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Awalnya Kahar Muzakkar meminta agar seluruh personel KGSS menjadi bagian dari APRIS. Namun, hal ini ditolak dengan alasan pemerintah hanya menerima anggota APRIS yang memenuhi persyaratan saja. Kahar Muzakkar melakukan pemberontakan sebanyak 2 tahap pada tahun 1950 hingga tahun 1952 merupakan tahap pemberontakan pertama, sedangkan tahun 1953 hingga 1965 merupakan pemberontakan kedua. Pada tahap pemberontakan pertama,
Kahar Muzakar dan kelompoknya menggunakan Pancasila sebagai ideologi gerakannya. Tidak hanya itu, pada saat yang bersamaan ia menggalang massa untuk melakukan pemberontakan di tahap berikutnya. Pada tahap pemberontakan kedua, ideologi berubah menjadi ideologi Islam atau yang dapat disebut sebagai revolusi Islam. Sebagai tindak lanjut atas aksi pemberontakan yang dilakukan Kahar Muzakar, pemerintah pusat langsung mengirimkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Sayangnya operasi militer ini membutuhkan waktu yang lama hingga pada akhirnya Februari tahun 1965 Kahar Muzakar ditembak mati. Hal ini sekaligus mengakhiri pemberontakan di Sulawesi Selatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.